sharing satu dengan yang lainnya. Biarlah apa yang disampaikan di sini semuanya berasal daripadamu. Kami serahkan seluruh jam ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya coba sharingkan satu tema, judulnya itu From Fall to Give gitu ya. Terus terang ini saya memang ambil bahan dari bahan webinarnya sepupu saya gitu. Tapi saya rasa semoga ini bisa jadi berkat gitu ya buat Bapak Ibu. Nah, ayatnya saya coba ambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut meskipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, dari bacaan ini saya mau coba sambungkan. Nah, dari judulnya itu From Fall to Give. Fall di sini tuh fall musim gugur gitu ya. Jadi musim gugur kan ada musim tuh kalau di dunia yang umumnya ada 4 ya, ada spring, summer, autumn, winter. Nah, autumn ini sama dengan fall ya, gugur. Kenapa ada musim gugur gitu? Kenapa ada musim gugur? Daun-daun kan pada rontok gitu semua. Ternyata memang itu Tuhan bikin memang sengaja daunnya tuh supaya rontok, karena supaya dahannya itu bisa tumbuh daun yang baru. Memang sengaja dibuat rontok, dibuat jatuh gitu ya. Nah, jadi saya lihat di saat ini tuh di masa sekarang tuh pandemi. Kenapa balik lagi memang masanya tuh di saat masa pandemi tuh karena ini yang memang kita rasakan saat ini gitu ya. Cuman keadaan ini tuh bisa bukan di masa pandemi aja, mungkin kita rasakan di ada sisi lain kehidupan kita yang bukan di masa pandemi ini. Di sini di fall ini ada uraiannya lagi. F itu ya face it. Jadi di masa-masa pandemi ini kita tuh harus bisa menghadapinya gitu ya. Masa pandemi ini nggak bisa digimana-gimanain karena ini memang udah sedunia tuh kayak gini gitu. Kita mau rubah mau gimana pun nggak akan bisa gitu karena memang keadaannya sudah seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus hadepin gitu ya. Suka nggak suka, terima nggak terima, ya mau nggak mau kita harus hadepin gitu. Dimana pas waktu Maret pertengahan itu kan tiba-tiba kita di-cut, nggak boleh kemana-mana, PSBB, lockdown, anak-anak sekolah tiba-tiba diberhentiin gitu kan. Terus yang kerja mungkin ada yang langsung ditutup tempatnya gitu ya. Nah, jadi gimana? Ya kita harus menghadapi itu gitu ya, harus menghadapi itu. Saya sempat ngomong gitu sama anak-anak, ini kayaknya Tuhan tuh lagi riset bumi gitu. Lagi riset dunia gitu ya. Itu fall itu, musim gugur itu. Sengaja dibikin daunnya rontok dulu untuk tumbuh yang baru gitu ya. Nah, udah face it ya dari fall itu. A-nya apa? Accept it. Jadi kita harus bisa terima gitu ya. Kita harus menghadapinya dan kita juga harus bisa terima keadaan itu gitu ya. Saya coba kaitkan dengan kehidupan kami sekeluarga pribadi gitu ya. Di saat masa lockdown itu anak-anak juga jadi bingung kan. Sekolahnya di rumah. Nggak ada wisuda. Ujian aku gimana? Pokoknya semua jadi ngaco gitu ya. Nah, terus kayak kerjaan gitu. Kayak saya biasanya ada cateringan anak sekolah walaupun cuma dikit, jadi berhenti. Ada les anak-anak sama Cileni berhenti gitu ya. Terus kafe yang biasanya beli kopi sama Christian kan tutup. Jadi yang beli kopi juga berkurang jauh gitu ya. Nah, gimana ya, harus dihadapin gitu. Harus menerima keadaan itu gitu ya. Make up udah ada yang DP tiba-tiba batal, udah nggak mungkin gitu, keadaannya tidak memungkinkan gitu ya. Itu
kita harus menghadapi itu dan kita harus terima gitu ya, keadaan itu mau nggak mau gitu ya. Nah, dari situ, dari F, A, terus L. L-nya apa? Learn from it. Jadi dari situ kita harus belajar menghadapi keadaan seperti itu gitu. Jadi gimana? Ya udah dibiasakan gitu kan. Waktu itu selama 2 minggu bener-bener nggak kemana-mana. Biasanya ke gereja, nggak ke gereja, asa aneh gitu. Kebaktian dengerin di laptop gitu ya. Anak-anak juga dibangunin dengerin kebaktian di laptop gitu ya. Ya tapi mau nggak mau kita harus belajar gitu. Kayak Zoom. Tadinya kan nggak tahu ya. Tapi kan kita belajar untuk pakai Zoom. Terus akhirnya ada WA video call gitu. Yang tadinya cuma berempat, berlima, di-upgrade bisa 8 orang. Nah itu, jadi di masa ini pun kita harus mau belajar hal-hal baru yang tidak biasa gitu. Kayak mami saya udah tua gitu ya, tapi kan dia juga pengen di gerejanya juga online, terus persekutuannya juga online. Dia diajarin dulu gitu. Nih harus pencet ini, harus begini dari line. Akhirnya bisa gitu. Akhirnya dia bisa gitu. Yaitu kita harus belajar dari keadaan yang ada ini gitu, mau nggak mau gitu ya. Terus L yang satunya lagi apa? Lift it up. Nah, akhirnya kita harus bangkit ya, udah kita harus menerima keadaan, terus kita harus menghadapi, harus menerima, terus kita harus belajar dari keadaan itu, dan akhirnya gimana? Kita harus bangkit. Gak mungkin kita gini-gini terus, ya udahlah gitu. Kayak kami gitu ya, mau ngelesin nggak ada, make up nggak ada, gimana? Ya harus bangkit kan nggak mungkin gitu. Karena kehidupan tuh jalan terus gitu. Anak-anak tetap harus bayar uang sekolah, anak saya yang besar harus masuk kuliah gitu. Jadi show must go on, tapi keadaannya kayak gini ya gimana? Ya kita harus bangkit, belajar gitu, cara-cara hal-hal baru gitu. Tapi dari situ kami banyak belajar gitu. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita gitu ya. Seperti yang di ayat tadi ya, di Mazmur tadi, Tuhan tuh tempat perlindungan kekuatan kita. Jadi nggak peduli keadaannya kayak gimana gitu, Tuhan tuh pasti jagain kita gitu. Terus kita tuh kalau jatuh nggak mungkin sampai tergeletak gitu, karena Tuhan tuh pasti nopang kita gitu. Itu yang saya rasakan, kami rasakan di keluarga kami gitu, yang tadinya benar-benar jatuh ya, fall, jatuh ke bawah saat masa pandemi itu, tapi ternyata Tuhan tuh bekerja luar biasa. Jadi memang pernyataan bahwa di saat masa kesukaran, kesulitan, kesedihan tuh kuasa Tuhan dinyatakan tuh itu memang benar-benar kami rasakan gitu ya. Nah, jadi tapi karena kita sudah 4 bulan ini kan, tapi akhirnya kita jadi terbiasa ya, dari jatuh itu tuh kita harus bangkit, harus belajar dari keadaan ini gitu. Nah, gak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri, gak bisa ngandelin kekuatan manusia, semua harus dari Tuhan gitu ya. Nah, dari sini apa tuh sambungannya dari from fall to give gitu. Jadi dari keterpurukan kita gitu, kejatuhan kita kan kita harus bangkit. Dari situ juga kita harus jadi belajar untuk bisa memberi sama orang lain gitu ya. Saya pernah dengar quotes ya, baca quotes gitu ya. Ada quotes-nya bagus gitu ya. Kita memberi itu bukan karena kita berlebih atau mempunyai kelebihan gitu ya. Tapi kita memberi karena kita pernah atau seringkali merasakan kekurangan. Jadi kita memberi itu karena kita udah pernah ngerasain gitu. Gimana sih susahnya gitu. Ada misalnya orang butuh biaya buat berobat gitu. Kayak kemarin. Nggak kenal, cuman lihat gitu ada sharing. Aduh kasihan ya kalau kita ngadepin itu juga mau gimana gitu. Nah justru di saat, nah itu kan bagusnya memberi di saat kita kekurangan. Bukan memberi di saat kita memang berlebih. Nah itulah kami belajar gitu ya, kami sharingkan kehidupan keluarga kami di saat kami sudah jatuh, tapi Tuhan tetap topang gitu ya. Dan akhirnya kami berusaha untuk memberi, walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena kita pernah merasakan gimana sih keadaan yang sulit gitu di keluarga kami gitu ya. Nah itulah yang mau saya sharingkan, dan itu saya mau sharingkan lagi ayat ya, yang di Amsal 3 ayat 27 sampai 28.
Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, jadi maksudnya kita memberi di sini bukan dalam arti materi aja ya. Mungkin ada orang yang butuh memang cuman didengerin ceritanya atau mungkin dibantu tenaga kita gitu ya. Itulah artinya memberi gitu ya. Jadi jangan menahan-nahan, di satu saat memang kita tergerak hati kita, oh mau ngasih nih misalnya, mau nyumbang apa gitu, tapi walaupun sedikit gak apa-apa gitu. Tuhan tuh gak lihat jumlahnya. Orang yang diberi sama kita juga nggak lihat jumlah atau lihat barang atau apanya, tapi yang penting ketulusan hati kita gitu ya. Nah, jadi di situ tuh ya, dari from fall to give, jadi dari kejatuhan keterpurukan kita tuh belajar di situ ya untuk menerima, belajar dari situ, bangkit, bukan dalam masa pandemi aja, semoga bisa diterapkan mungkin nanti suatu saat ya kita ngadepin hal apa gitu ya. Nah, kita belajar dari situ, face it, accept it, learn from it, dan lift it up. Dan akhirnya dari keterpurukan kita bisa mampu memberi, membalikkan lagi sama orang lain, jadi berkat buat orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, makasih Bu Bang. Sama-sama, Pak. Menarik ya Bapak Ibu. Renungan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika keadaan di sekitar berubah dengan sangat cepat, ya bahkan kita tidak pernah membayangkan sebelumnya, kita nggak punya daya, kekuatan untuk merubah itu, maka mirip seperti yang kemarin bahwa kita yang mulai berubah. Ya, kita yang mulai berubah, melihat dari sudut pandang yang lain, memakai kacamata yang baru, dan kemudian kitalah yang menyesuaikan diri ya dengan keadaan yang baru. Langkah tadi ya untuk bisa menerima ya, dan kemudian terus mau berjuang ya, tentunya bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin bukan cuma Bu Fang yang mengalami, ya. Di antara sekian banyak jemaat dan juga kita, ya, mungkin ada kita yang mengalami, ya. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu, ya, terkait apa yang tadi kita renungkan. Bapak Ibu yang mau sharing malam hari ini? Halo? Ya Pak? Halo? Ya. Ya, saya mau sharing itu apa yang Bu Pang pikirkan. Kalau di pandemik ini kan masalahnya tiap keluarga jadi berbeda ya. Saya dari dulu kan banyak keluar rumah. Justru jadi dampaknya di pandemik ini saya kan banyak di rumah. Jadi saya baru merasakan terlalu banyak di luar rumah itu justru buat saya jadi masalah. Gitu. Yang harusnya dari dulu sudah selesai, malah munculnya baru sekarang setelah cukup lama ya, puluhan tahun gitu. Anak-anak pada luka batin, pada punya kepahitan, karena selama saya di luar itu kan dititipin sama pembantu gitu, atau sama keluarga dari suami atau dari keluarga sama saya gitu. Jadi problemnya tuh sekarang justru, biasa sih puji Tuhan ya,
Semoga tidak terlambat, semoga bisa diperbaiki dengan saya setiap hari di rumah terus gitu. Kalau saya sih sebetulnya terus terang belum tertarik untuk ibadah lagi di gereja. Jadi saya online dulu karena saya banyak persoalan justru di rumah gitu. Gitu aja Pak. Jadi tingkat kesulitan saya sekarang tuh ya masalah yang saya tanam dulu gitu. Ternyata dampaknya itu cukup besar kalau seorang ibu terlalu banyak di luar rumah. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Romi tadi yang mau bicara? Jadi kalau melihat makin dalam, makin merasa juga makin melihat di keadaan. Jadi ibu ini harus menyadarkan diri. Karena dulu mungkin dalam situasi seperti ini kita mengandalkan kekuatan kita, ya, power kita, juga mungkin background kita kalau kuat dan sebagainya. Tetapi sekarang itu semua tidak bisa dilihat, tidak bisa dijadikan. Nah, ini yang membuat kita kesadaran untuk arah itu ya. Terus kedua, nah kalau saya lihat ini kita harus pakai juga hati kita. Nah, kita harus betul-betul berjalan bagaimana melihat empati terhadap bersamaan itu penting caranya kalau saya lihat ya, gitu. Nah terus kedua, walaupun pakai hati, dulu hati kita lemah karena kita mengandalkan fisik, ya. Tetapi walaupun kita menggunakan hati kita sekarang, justru dengan menggunakan hati kita diberikan kekuatan hati kita agar nanti berlalunya persoalan ini kita boleh berjalan dengan hati, ya, tapi hati kita sudah kuat untuk menghadapi hal yang positif, tidak luluh, ya, walaupun kita punya kuat fisik kita dan sebagainya, tapi hati kita tetap kuat, ya, kuat dalam hati, ya, searah sejalan yang tegak lurus kepada ini kalau saya pelajari secara harus mulai berubah itu juga berubah seperti ini. Karena kalau saya perhatikan manusia sama dengan ini kalau saya pikir berbeda. Kalau kita kan mencari keluar, bekerja keluar untuk di dalam. Tapi kalau Tuhan, ya dari dalam untuk keluar. Ya kenapa waktu Tuhan Yesus sampai 40 hari, 40 malam, puasa dan sebagainya, itu untuk semua. Bukan untuk kita keluar, tapi untuk semua. Begitu bedanya. Jadi ini kita sekarang lagi dilatih, sekarang harus belajar bahwa hati kita harus kuat, hati kita harus punya perasaan, dan kita juga harus memikirkan sesuatu. Kita harus kokoh, tegak, lurus, ya. Pertolongan hanya ada dari Tuhan. Menurut saya, mindset kita harus dirubah. Gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan harga mana. Ya, hampir 900 orang, walaupun berapa kena. Itu kan orang yang kuat semua. Contoh-contoh lain lah. Ya. Baik negara power juga seperti Amerika, ini juga. Ya, ini salah satu yang kita perlu pelajari dan kita mulai rubah. Itu Pak. Iya, makasih Pak Romi. Ya, saya suka membayangkan seperti bangsa Israel yang digembleng 40 tahun. Ya, itu cara Tuhan menyiapkan mereka untuk menjadi bangsa pilihan. Kalau nggak digembleng, kalau nggak dilatih seperti itu, dilatih pun aja masih susah ya. Tapi Tuhan membentuk mereka ya melalui pengalaman itu. Ya, jadi bisa jadi sekarang padang gurun ini yang kita alami gitu loh.
padang gurun ini ada di depan kita, ya, dan kita sedang berjalan di dalamnya, ya. Bisa jadi rencana Tuhan, cara Tuhan mendidik kita, ya, mengasah kita, ya, untuk menjadi orang-orang yang peka, ya, menjadi orang-orang yang makin bijak dan makin sadar, ya, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Pak Suryadi mungkin? Enggak tersambung Pak Suryadi mic-nya. Ada yang lain Bapak Ibu? Pak Simon mungkin? Pak Aileen? Di pandemi semua nih. Pandemi. Ada yang mau di-sharing, Pak Aileen? Terlalu ngagul, Pak. Malu. Ya, Pak? Enggak aja, Pak. Oh. Justru saya mau terbalik, Pak. Di saat pandemi ini teh, ya makanya jadi malu. Kalau orang lain mungkin kesulitan, kalau saya justru berlebihan, Pak. Jadi terbalik di saat kondisi ini tuh. Karena saya berpikir, aduh Tuhan tuh luar biasa ya buat saya dan keluarga tuh. Masuk dah. Iya. Kalau orang lain kan ada banyak kekurangan ya. Kalau saya justru orderannya bertambah, Pak. Terus sampai sekarang pun istilahnya masih banyak. Gitu. Itu aja lah. Ya, artinya bisa jadi ya, artinya bisa jadi saksian juga ya. Oh, bisa. Ya, makanya jadi kalau kadang-kadang saya tuh malunya gitu Pak, kayak ngagulin diri gitu Pak. Jadi kalau saya mau sharing kadang-kadang ya begitulah. Saya emang lihat orang lain kayak banyak yang istilahnya kekurangan. Tapi saya sih bersyukur Tuhan tuh sungguh ajaib buat saya dan keluarga. Di saat orang lain kekurangan, saya malah berlebih, Pak. Gitu. Itu aja. Jadi kadang-kadang saya mau sharing, aduh, jadi malu. Orang-orang, saya sih emang banyak bertanya juga sama orang, banyak yang kekurangan. Tapi di saat itu justru saya berlebih, gitu. Jadi kebalikan gitu. Makanya saya sih selalu banyaknya diem, malu itu. Kayak ngagul, terlalu ngagul. Saya pikir begitu Pak, jadi kayak sombong gitu. Jadi akhirnya. Iya, ngerti ya. Itu aja Pak. Ya, makasih Pak Aileen. Justru itu suatu tanda bahwa dalam kondisi apapun juga Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar perkiraan. Gitu. Mungkin saat ini banyak sekali orang yang kekurangan, tapi misalkan Pak Eri tidak dapat banyak. Nah itu kan bisa jadi saluran berkat bagi setiap orang kan. Itu jadi banyak sekali seperti itu ya. Kayak misalkan yang sekarang yang di bidang obat-obatan hampir semua mengalami hal sama seperti Pak Eri gitu. Tapi di saat waktu kemarin mereka sepertinya kok nggak berubah gitu datar. Tapi begitu sekarang mereka di atas. Ini seperti perputaran. Kata saya sih itu kayak perputaran roda ya. Ibaratnya perputaran roda memang saya juga mengalami hal-hal yang pandemi ini benar-benar merubah semua tatanan gitu ya. Tatanan kehidupan berubah semua gitu. Ada orang yang merasa saya baik-baik saja, ada yang merasa aduh saya benar-benar terpuruk saat ini, dan ada yang merasa
saya kok makin terberkati gitu. Mungkin ini cara Tuhan yang menurut saya agak dibilang aneh juga ya. Saya belum harus pikir juga. Ini cara Tuhan mau apa, mau seperti apa? Saya juga belum paham gitu. Arahnya mau kemana? Arahnya saya juga tidak mengerti. Ko Ailim jangan jadi malu, justru bukan sombong, tapi kan Ko Ailim bisa kesaksian, benar kata Pak Adi. Jadi maksudnya Tuhan tuh bekerja buat siapa aja gitu. Mungkin saat ini keadaannya buat Ko Ailim tuh memang Tuhan lagi kasih berkatnya banyak gitu. Jadi Ko Ailim jangan ngerasa sombong, atau Ko Ailim masih minta dipentaan di traktirnya. Saya suka berpikirnya beda. Jadi setiap orang nggak semuanya sama ya. Kalau misalkan kayak di dalam kesaksian gitu, saya terkadang, aduh, kok kayak sombong begini ya gitu. Jadi pikiran orang kan beda-beda ya. Akan ada yang berpikiran positif, ada yang berpikiran negatif. Makanya saya selalu, kenapa saya orangnya banyak diem gitu daripada saya banyak ngomong. Karena apa? Saya pikir, aduh, kok saya emang Tuhan berikan berkat sama saya selalu berlebihan dibandingin orang lain gitu. Makanya saya pikir udah dengan diem. Gitu. Tapi memang banyak Dadi yang justru yang di perusahaan yang medical kayak gitu, obat kimia apa tuh sekarang tuh lagi naik-naiknya gitu. Jadi ya Pak Ilim jangan ngerasa jadi sombong, oke-oke aja, justru itu bisa buat jadi berkat buat kita juga gitu. Ya kalau untuk yang positif saya bilang juga. Kayak toko sepeda, siapa sangka dengan COVID seperti ini, mereka malah booming gitu. Mereka malah keluar untung. Padahal waktu sebelumnya mereka bilang, aduh keluar 1 juta udah puji Tuhan itu. Sekarang itu sehari bisa keluar 5, bisa keluar 6, lebih dari itu gitu. Padahal biasanya keluar 1, 3 hari, 4 hari, udah puji Tuhan gitu ya. Sekarang mereka malah lebih kekurangan barang gitu. Nah itu kan, ini salah satu cara Tuhan. Ini salah satu cara Tuhan. Entah apa maksudnya, saya juga tidak mengerti dan tidak paham itu, belum memahami juga gitu ya. Ketika tempat saya bekerja pun, beberapa perusahaan udah angkat tangan, dan beruntung bos saya belum angkat tangan juga ya. Dan saya sih harap jangan angkat tangan. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia mau tetap bertahan gitu. Saya berusaha tidak akan mem-PHK karyawan, saya akan tetap bertahan. Walaupun orderan yang masuk ya jauh berkurang sekali. Gitu. Nah ini kan ada satu sisi baiknya, sisi buruknya banyak gitu ya. Dan paling yang bisa kita lakukan itu bersyukur dan berdoa saja sih. Betul, ya. Jadi memang Bapak Ibu masih ngomong sepeda nih. Saya suka kalau lagi goes ya, saya kadang merenung gitu ya. Kalau kita goes tuh ada 3 trek pasti. Ada lurus, ada turunan. Pasti mau kemanapun rutenya ada itu, 3 itu ada. Mana yang lebih banyak relatif. Ya, nah, tapi kalau saya merenung, ya hidup kita kadang seperti kita naik sepeda, begitu. Ketika tanjakan, kita harus ekstra tenaga, kita harus benar-benar bekerja keras untuk mencapai titik, ya, untuk melewati tanjakan yang berat. Ketika kita turun, yang curam, memang tenaga kita tidak banyak digunakan, tapi harus juga hati-hati. Karena terlalu banyak mencet rem juga bisa celaka. Dan ketika jalan lurus itu yang paling enak. Ya, nggak perlu tenaga banyak dan cenderung rileks, santai. Tapi justru di jalan yang lurus, hati-hati. Ya, bahaya bisa datang dari kapanpun, begitu. Ya kadang saya merenung seperti itu, Bapak Ibu. Ya.
Ya mungkin di saat kita nanjak sekarang ini, ya butuh ekstra tenaga keras, tenaga ekstra kita, kerja keras. Ya untuk bisa melewati. Ya. Semua orang ngalamin ya fase-fase itu, saudara. Ya, tapi kita percaya di dalam semua lika-liku itu ada Tuhan yang selalu hadir menemani, ya, seperti firman tadi dalam Mazmur. Biarpun bumi bergoncang dan sebagainya, Tuhan tetap ada, ya, dan menyertai. Amin, Bapak Ibu. Baik, cukup ya Bapak Ibu malam hari ini. Bisa kita masuk doa syafaat. Ada 5 poin. Yang pertama, Tuhan, kita doakan biarlah Tuhan memimpin bangsa dan negara kita agar terhindar dari gelombang baru penularan COVID-19 di tengah adaptasi tatanan dan kebiasaan baru. Semua pihak mematuhi protokol kesehatan dengan baik-baiknya. Ya, kita memantau di berita terus bertambah jumlah korban, ya, kasus baru terus bertambah sampai 80.000 lebih. Ini jadi perhatian kita ya, Bapak Ibu ya. Dan tolong yang nomor 1, Bu Fang. Bu Fang. Yang nomor 1 ya. Iya. Oke, yang kedua kita doakan juga kesatuan hati jemaat dan simpatisan supaya tetap memiliki kerinduan dan setia mencari Tuhan walau aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu. Tolong Bu Chandra. Bu Chandra. Iya, Pak. Oke. Yang ketiga, kita doakan rencana GKI Pasko mempersiapkan ibadah offline secara bertahap dan bijak melalui protokol kesehatan mencegah. Doakan juga dukungan kedisiplinan dari anggota jemaat dan simpatisan. Ya. Minta tolong yang ketiga, Pak Ailin, yang ketiga. Ya. Oke, yang keempat, kita doakan untuk pemeliharaan kehidupan keluarga, jemaat-jemaat dan simpatisan dalam kondisi ini supaya tetap sehat, sukacita, untuk selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bu Iing. Bu Iing ada? Bu Iing yang keempat. Ya. Oh ya. Oke. Dan yang kelima, pergumulan hidup jemaat, simpatisan. Mereka mengalami kesulitan ekonomi usaha pekerjaan dan juga sakit penyakit. Persoalan rumah tangga. Bu Eti ya, yang nomor 5. Ya. Terakhir saya menutup. Baik, kita siapkan hati kita bersatu dulu sejenak. Kita syukuri firman Tuhan yang sudah kita dapatkan hari ini. Benar, sekali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun mungkin keadaan di sekitar kita berubah, Tuhan tetap setia menemani, menjumpai kita, baik dalam susah dan senang. Dan kita yakin bahwa semua yang sedang kita alami makin membentuk kita menjadi orang-orang yang makin bijaksana dan dewasa di dalam iman. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Silakan.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, di mana saat ini kami sama-sama berkumpul Tuhan di acara doa malam dan doa bersama ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu peliharakan kami semua ya Tuhan, berkati kami semua, Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami di masa apapun juga, di keadaan apapun juga. Tuhan Yesus, saat ini kami satu hati berdoa bersama ya Tuhan untuk keadaan negara kami ya Tuhan, negara Indonesia yang saat ini ya Tuhan penyebaran virus coronanya makin bertambah ya Tuhan, ada klaster-klaster baru. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berperkara di sini ya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan untuk menggerakkan hati setiap warga negara ya Tuhan, supaya mereka tuh sadar ya Tuhan untuk mereka tuh bisa mematuhi setiap protokol kesehatan, mematuhi setiap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga penyebaran virus ini tidak semakin menyebar. Tuhan Yesus, Engkau juga yang peliharakan setiap tenaga-tenaga kesehatan, setiap aparat pemerintah ya Tuhan, yang memikirkan setiap langkah yang harus diambil supaya penyebarannya tidak bertambah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai negara kami ini ya Tuhan. Engkau yang putuskan semua penyebaran ini ya Tuhan supaya bisa cepat berakhir. Engkau yang berkati setiap tenaga kerja, obat, peralatan medis yang digunakan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, sekali lagi kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menggerakkan setiap kami warga negara-Mu ya Tuhan, supaya kami semakin sadar Tuhan bagaimana kami bisa menjaga diri, mematuhi setiap protokol kesehatan untuk diri kami sendiri, juga untuk tidak menyebarkan ke orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keadaan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang peliharakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang di dalam surga, kembali ya Bapa, kami berdoa, memohon kepadamu untuk kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja, untuk tetap memiliki kerinduan, kesetiaan, mencari Tuhan, walaupun aktivitas gerejawi dihentikan sementara ini. Ya Tuhan Yesus, kami teringat kepada lansia yang saat ini nggak bisa ke gereja ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, walaupun nggak bisa ke gereja saat ini, biarlah mereka tetap berdoa dan mendukung untuk semua kegiatan di gereja, apapun yang dilakukan itu ya Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami berdoa juga untuk yang masih muda-muda, yang masih bisa ke gereja, Engkau gerakan hatinya, supaya melalui mereka ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para anak-anak ya Tuhan, yang tidak bisa ke gereja, Engkau berkati juga ya Tuhan, di masa pertumbuhannya, harus mengalami ini. Biarlah para orang tua Engkau berkati sehingga bisa mendidik mereka, sehingga pada waktunya nanti bisa ke gereja, mereka bisa memahami juga ya Tuhan dengan keadaan saat ini. Dan berilah kepada kami kerinduan ya Tuhan untuk selalu mendoakan gereja kami, gereja Pasir Koja ya Tuhan. Apapun keadaan kami, hanya Engkau yang Maha tahu. Biarlah ya Tuhan, melalui doa-doa yang ada di rumah ya Tuhan, Engkau persatukan hati kami semua ya Tuhan, para jemaat dan simpatisan untuk selalu mendukung apapun yang dilakukan di gereja. Biarlah ya Tuhan, dengan keadaan ini mereka makin lagi dekat dengan Engkau. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau akan memberi yang terbaik kepada umat-Mu ini semua. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang baik, pada malam hari ini kamu berdoa untuk GKI Pasir Koja ya Tuhan, yang berencana untuk mengadakan ibadah offline pada bulan Agustus secara bertahap ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau tahu kami semua yang telah mempersiapkan melalui protokol-protokol yang pemerintah tetapkan ya Tuhan. Kiranya
kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati para majelis, karyawan, pula untuk pendeta kami ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami semua pada saatnya, sehingga kami semua boleh beribadah kembali di gedung gereja. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kerinduan untuk jemaat-Mu. Berikanlah dukungan, kedisiplinan anggota jemaat yang pada saatnya nanti akan mengikuti ibadah di gereja. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami semua, sehingga kami patuh pada aturan pemerintah, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dijauhkan dari COVID-19 ini, sehingga gereja kami tetap bisa beribadah dan melakukan aktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, kami percaya tanpa campur tangan Tuhan, semuanya ini adalah sia-sia. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, sehingga ibadah offline ini boleh berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan memohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas semua yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan untuk kami. Pada saat ini, anak-anak-Mu memohon kepadamu, dan kami senantiasa berharap hanya kepada Engkau. Untuk keluarga-keluarga, khususnya jemaat di GKI Pasir Koja. Kiranya Tuhan yang senantiasa menilik kami di dalam situasi seperti ini. Kadang kami tidak tahu Tuhan, rencana-rencana yang Tuhan berikan untuk kami. Karena jalan-Mu tidak bisa kami selami. Tapi namun kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau kami tetap bisa bertumbuh, kami tetap bisa berharap hanya kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan yang senantiasa memelihara kami, Tuhan yang memberikan senantiasa kasih karunia-Mu untuk kami semuanya. Biarlah Tuhan, kami senantiasa diingatkan, kami senantiasa semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dan boleh bertumbuh di dalam Engkau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami hanya berharap terus-menerus Tuhan yang senantiasa menopang, menyertai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan memohon kepadamu. Tuhan yang mengasihi kami, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik yang simpatisan maupun jemaat, mereka yang sedang kesulitan dalam ekonomi, usaha atau pekerjaannya. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, sehingga mereka boleh menjalani setiap usaha, pekerjaan yang sudah mereka jalani saat ini. Dan bila Tuhan hasilnya tidak sama seperti sebelum pandemi ini, ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kami mampu menjalani semua walaupun segala sesuatu serba kurang, karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami dimampukan untuk mampu hidup dengan kondisi yang ada saat ini, semua juga karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan jika Tuhan, ada saudara-saudara kami juga yang mengalami kelemahan tubuh, mereka mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh juga sertai mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh menjalani setiap terapi yang mereka lakukan, setiap perawatan yang mereka jalani, biar Tuhan saja yang boleh menyertai. Tuhan memberkati setiap obat yang boleh diminum, makanan yang boleh dimakan, serta keluarga yang boleh mendampingi dan memberikan mereka semangat.
Tuhan, juga kami berdoa bagi kehidupan jemaat maupun simpatisan yang sedang mengalami persoalan rumah tangga maupun persoalan-persoalan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi baik dalam rumah tangga kami maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, semua mengajarkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semua mengajarkan kami agar kami mampu menjalani segala sesuatu dengan baik, agar kami mampu belajar bahwa kehidupan kami tidak selalu baik, tetapi ada yang tidak baik, sehingga melalui yang tidak baik itu kami belajar lebih lagi, dan juga mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami dan juga dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup kami semakin percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas atas kami. Tangan Tuhan selalu ada bagi kami melalui orang-orang yang terus mendoakan kami, melalui orang-orang yang terus memberi semangat dan dukungan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh bertumbuh secara iman dan pengharapan kepada Tuhan, bukan karena hidup yang enak, tetapi karena kehidupan kami yang sulit. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami boleh kembali belajar dari firman-Mu, kami boleh juga saling mendoakan, dan biarlah persekutuan ini boleh terus memelihara kehidupan iman percaya kami. Kami boleh lebih lagi untuk semakin rindu mencari kehendak Tuhan dalam setiap apa yang kami alami. Kami sadar ada banyak permohonan-permohonan kami yang tentu Tuhan tahu setiap isi hati kami. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih dan kehendak-Mu. Dan sebentar kami mau mengakhirinya Bapa, dan biarlah kami boleh beristirahat malam hari ini dengan baik untuk memulihkan kekuatan kesehatan kami untuk kami beraktivitas pada esok hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku, maju